ketiga adalah belajar menghormati semuanya. Tips compassion in action adalah putting the others first. Jadi orang-orang yang penuh belas kasih rumusnya sederhana, memprioritaskan orang lain, putting the others first. That is the tip of compassion in action, putting the others first. Ya, ini banyak sahabat Hindu di sini. Bahasa Hindunya ini karma yoga yang sempurna. Ini karma yoga yang sempurna. Biar nggak ragu-ragu. Ini karma yoga yang sempurna. Jnana bhakti tidak akan sempurna tanpa karma yoga. Tatkala kita sudah memberikan hidup kita buat orang lain, itu langkah karma yoga yang bagus sekali. Ya. Bagi teman-teman yang inteleknya tidak bagus, daya serapnya tidak bagus, Anda tidak perlu banyak-banyak, Anda perlu karma yoga. Yang penting adalah memprioritaskan orang lain. Seluruh hidup kita buat orang lain. Bagi teman-teman yang pencinta Tuhan, pencinta Allah, yang Tuhan tidak terlihat maupun terlihat. Wajah Tuhan yang terlihat adalah ini para makhluk. Ya, itu cerita compassion in action. Rumusnya sederhana, cuma dua. Banyak membantu, kalau tidak bisa membantu cukup jangan menyakiti. Banyak membantu dan tidak menyakiti. There are only two steps to put compassion in action. The first one, help as many beings as possible. The second one, if you cannot help, please do not harm. Dan harus saya cerita ke Anda, memang bukan kelas kita, tapi harus saya cerita ini a long journey. The best compassion is enlightenment. Bentuk belas kasih yang paling sempurna bernama pencerahan. Karena hanya dengan mengalami pencerahan, kita bisa membantu para makhluk secara sempurna. Dengan kualitas pikiran yang kita punya sekarang, kualitas bantuan kita kepada para makhluk itu terbatas. Paling bisa menyumbang, paling bisa menyekolahkan anak miskin, paling bisa membantu panti jompo, paling bisa membantu membangun tempat ibadah. Terbatas. Tapi kualitas belas kasih kita baru sempurna kalau kita mengalami pencerahan. Karena bagi manusia yang mengalami pencerahan, jangankan mengajar, jangankan melayani orang lain, setiap tarikan nafas itu dia menyembuhkan orang lain. Makanya kalau orang tercerahkan, nafasnya terbalik dengan praktisi senam. Kan ada senam jantung. Ambil udara yang bersih, tarik, buang yang kotor. Kalau senam jantung kan begitu kan. Ambil yang bersih, buang yang kotor. Saya sering dengar zaman dulu. Tapi makhluk tercerahkan terbalik. Ambil yang kotor, buang yang bersih. Ambil yang kotor, buang yang bersih. Ya, dalam bahasa ayah spiritual saya banting diri. Tatkala tarik nafas itu karuna atau compassion. Ciri compassion kan penderitaan orang lain kita ambil. Narik nafas, ambil penderitaan orang lain. Ketika melepas meta itu ya, biar nafas keluar kita menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain. Dibayangin, makhluk tercerahkan, jangankan mengajar, jangankan melayani orang lain, bernafas pun dia membahagiakan. Narik nafas mengambil penderitaan, membuang nafas dia membahagiakan orang lain. Menjadi doa. Itu sebabnya kalau Anda pergi ke India, ke Nepal, ke Tibet, dan juga saya kira di Timur Tengah juga praktisi tingkat tinggi juga serupa. Badannya kurus, makannya sedikit, bahkan milare Pak, salah satu guru di jalan saya makan rumput dia makan. Karena kenapa? Di alam ini, apalagi di zaman kita sekarang, semuanya mau kaya, bahagia, sehat, dipuja. Pokoknya semuanya mau positif. Tidak ada yang ngambil negatif.
Dan di alam ini harus ada yang mengambil negatifnya biar alam ini seimbang. Siapa yang mengambil negatifnya? Yogi tingkat tinggi, guru spiritual tingkat tinggi. Makanya badannya kurus, penampilannya kotor, ya, hancur-hancuran. Karena kenapa? Dia mengambil penderitaannya. Ambil. Karena ini alam ini bekerja dengan hukum keseimbangan. Kalau ada yang bahagia, harus ada yang menderita. Ada yang kaya, harus ada yang miskin. Ada yang sehat, harus ada yang sakit. Nah kita kan ini manusia kita kan mau bahagia, mau sehat, mau dipuja semuanya. Tapi ingat, makhluk tercerahkan yang mengambil yang negatif. Makanya doa mereka aneh. May all suffering ripen upon me. May all happiness come to the others. Semoga penderitaan datang ke saya dan semoga seluruh kebahagiaan datang ke orang lain. Tepuk tangan biar semangat. Sehingga kita semua memang belum tercerahkan. Kita semua belum tercerahkan. But one day kalau ada spiritual blessing, tatkala Anda tercerahkan, baru di sana kualitas bantuan Anda sempurna. Selama kita belum tercerahkan seperti sekarang, terbatas daya bantu kita. Daya bantu kita terbatas. Di jalan yang saya ikuti dan benar, seorang guru kalau mengalami pencerahan, tatkala dia wafat, dia mengangkut muridnya, terutama muridnya. Banyak sekali makhluk ke alam nirwana istilahnya. Mengangkut. Jadi jangan lupa, guru tercerahkan, kalau beliau wafat yang ngangkut. Itu sebabnya di jalan saya guru sangat dihormati, karena sekali naik dia membawa banyak makhluk, terutama murid-murid. Ya, membawa. Ya, mungkin di zaman Guru Agung Buddha mengalami pencerahan, saya sama Bu Mega jadi monyet nakal. Makanya tidak keangkut kita, tidak keangkut. Sudah jadi monyet nakal lagi kita, makanya tidak keangkut. Itu sebabnya di jalan yang saya ikutin, guru sangat dihormati, tapi juga hati-hati karena zaman ini banyak palsunya, guru pun banyak palsu. Hati-hati Anda menghormati guru berlebihan sama wanita. Jangan sampai kena sexual abuse nanti. Jadi so, hormat, dibawa ke kamar jangan mau. Ya, hormat tapi mesti rasional. Tapi bagi segelintir sahabatnya saya yang sudah bisa melihat. Biasanya kalau orang-orang di jalan bakti yoga, bakti guru itu suatu hari dia bisa melihat. Dia bisa melihat cahaya di balik gurunya. Cahaya. Makanya ini teman-teman yang dekat sama saya, Darwin, Budi Santoso, Tika, Gede dan Koming Widya. Saya selalu gini, dari segi saya kasih mereka jarak yang tepat. Istilah saya dibilangin sama guru saya, take the appropriate distance. Jadi kasih murid kamu jarak yang tepat. Karena guru itu seperti cahaya matahari. Anda terlalu dekat terbakar, bahaya. Kalau orang terlalu dekat dengan gurunya bisa terbakar. Ya pengertian terbakarnya yang paling parah bisa mati. Yang paling parah. Karena terlalu dekat, kemudian kurang ajar, melakukan kesalahan bisa mati. Saya bilang benar bisa mati. Jadi kalau terlalu dekat Anda terbakar. Terlalu jauh Anda nggak lihat cahaya. Itu makanya ambil jarak yang tepat, Kalau dengan jarak yang tepat seperti kita cahaya matahari ya. Cahaya matahari sangat sehat dan menyembuhkan. Kalau di bawah jam 10, di atas jam 10 Anda kanker kulit. Di bawah jam 10, makanya jaga jarak yang tepat. Makanya yang di Jakarta maupun di Bali saya ambil jarak yang tepat. Kadang ada yang mau akrab saya jauhin. Dengan sebuah risiko dia bisa marah sama saya, tapi tidak apa-apa saya jauhin. Kadang ada mukanya marah tidak apa-apa, lebih dia marah dibandingkan terbakar. Jadi saya ambil jarak yang tepat. Itu teman-teman, adik-adik saya yang mau berguru sama saya sederhana, ambil jarak yang tepat, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Di jalan guru yoga ada pendapat bagus sekali. Dalam praktek guru yoga yang bagus,
murid itu seperti daun kering di tengah dupa. Guru daun kering di tengah dupa. Dupanya guru, dupa itu kan baunya wangi. Kalau daun kering lama di tengah dupa, lama-lama daun keringnya berbau dupa. Ya, itu sebabnya untuk tambahan informasi ke Anda, saya tiap hari melakukan guru yoga. Jangankan di wihara, kalau lagi sibuk di hotel, itu saya taruh foto guru saya di kursi, fotonya saya guru. Kalau capek sekali 3 kali menghormat. Ya, tidak ada hari tanpa menghormat guru, karena saya membayangkan saya daun kering, gurunya dupa. Kalau setiap hari dekat, tidak perlu fisik. Bahkan saya nggak mungkin kan setiap hari ke Himalaya. Uangnya dari mana? Tapi cara terpenting untuk kita dekat selalu dengan guru adalah melaksanakan ajarannya. Ya, the best way to practice guru devotion is to put the teaching into practice. Dan di jalan saya tidak ada yang lain, compassion. Makanya nanti siap-siap bulan purnama Anda mesti mengenakan kaos saya ini. Compassion is my only present. Tepuk tangan dulu ya. Put compassion into action. Dengan mempraktekkan belas kasih, Anda sudah dekat terus dengan guru. Karena saya di atas saya guru, seorang yang terhubung dengan saya terhubung juga dengan guru di atas saya. Karena begitu garisnya panjang. Jadi itu besok tugas barunya. Ingat, meditasi duduk tetap jalan, makan tetap jalan, tidak ada yang dikurangi, cuma tambahan batas plastik. Siap-siap ditolong-tolongin orang, ya, karena menurut pegawai di sini ada guru lain yang menurut sampah, tidak ada. Jadi biarin dibilangin bodoh pun tidak apa-apa. Ya, sekaligus belajar rendah hati. Saya kalau ditanya mahasiswa, Pak Gede, apa artinya menjadi spiritual? Menjadi spiritual, menjadi baik hati sekaligus rendah hati. Ya. Saya tidak tertarik yang hebat-hebat, terbanglah, hebat. Ya. Saya hanya tertarik bagaimana menjadi baik hati sekaligus rendah hati. Dan ini latihan baik hati sekaligus rendah hati. Jadi itu inti pertemuan kita yang ketiga.